Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita belajar matematika. Kali ini kita belajar tentang penerapan teorema Pythagoras dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Teorema Pythagoras ini untuk teman-teman SMP kelas 8. Seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu rumus teorema Pythagoras kita dapati C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dengan kondisi segitiga siku-siku sebagaimana gambar yang tampak pada layar. Baik teman-teman sekalian, kita ke masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan teorema Pythagoras. Perhatikan, suatu hari Gazi dan Ayel merencanakan akan berlibur ke salah satu tempat wisata. Gazi menjemput Ayel untuk berangkat bersama-sama. Rumah Gazi berada di sebelah barat rumah Ayel dan tempat wisata yang akan mereka kunjungi berada di sebelah utara rumah Ayel. Jarak rumah Gazi dan Ayel adalah 6 km. Sedangkan jarak rumah Ayel ke lokasi wisata adalah 8 km. Jika kecepatan rata-rata bersepeda motor Gazi adalah 30 km per jam, tentukan selisih waktu yang ditempuh Gazi antara menjemput Ayel dengan langsung berangkat sendiri ke lokasi wisata. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di sini, kita ilustrasikan ya cerita tadi, maka gambarnya kurang lebih seperti ini. Rumah Gazi berada di sebelah barat rumah Ayel dan lokasi wisata berada di sebelah utara rumah Ayel ya, dengan jarak 8 km. Adapun jarak antara rumah Gazi dan rumah Ayel adalah 6 km. Kalau untuk menentukan kira-kira selisih waktu yang ditempuh Gazi, maka adalah 10 km. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita ketahui V atau kecepatan. Kecepatannya adalah 30 km per jam. Sehingga untuk mencari T1, waktu yang ditempuh ketika menjemput Ayel terlebih dahulu yaitu S1 dibagi V. S1-nya 14, kemudian V-nya adalah 30. Ketemu 0,47 jam. Atau di sini jika dijadikan menit, maka hasilnya adalah 28 menit. Kemudian T2
yaitu jarak ketika Gazi langsung ke lokasi wisata S2 dibagi V, 10 dibagi 30. Hasilnya adalah 0,33 jam atau setara dengan 20 menit. Sehingga dari sini terlihat maka selisih waktu ya yang ditanyakan. Selisih waktunya berarti 28 dikurangi 20, yaitu 8 menit. Nah, teman-teman, dari permasalahan ini kita bisa mengambil keputusan kapan apakah kita perlu menjemput Ayel baru ke lokasi wisata ataukah langsung ke lokasi wisata. Itulah salah satu dari manfaat penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Soal selanjutnya, 2 pesawat sedang terbang melintasi kapal induk. Suatu radar yang berlokasi sejauh 9 km dari kapal induk mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tersebut berjarak 10 km dan 12 km dari radar. Tentukan jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggiannya. Nah, teman-teman, kalau kita ilustrasikan di sini ya, gambaran cerita tadi seperti ini. Ada radar, ada kapal induk, ada pesawat ya, dua pesawat yang sedang terbang. Nah, ini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Kita berikan nama sudutnya ya, ada A, kemudian ada B, ada C, kemudian ada D. Kita dapati ya, ada segitiga yang pertama segitiga. Nah, segitiga ABD. Segitiga ABD. Kita dapati segitiga ABD, AB-nya sama dengan 9. Kemudian AD. Nah, ini sisi miringnya adalah 12. Yang ditanyakan kita cari BD-nya dulu ya. BD-nya adalah, nah ini yang kita cari. Dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, kita dapatkan BD kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi AB kuadrat. AD-nya 12 kuadrat dikurang AB-nya 9 kuadrat sama dengan 144 dikurang 81, yaitu 63. Sehingga untuk BD sama dengan akar dari 63 atau setara dengan 7,93. Nah, selanjutnya adalah kita ketahui ada namanya segitiga ABC. Segitiga ABC di mana AB-nya adalah 9, kemudian AC-nya adalah 10 dan BC-nya ini yang kita cari ya. BC kuadrat adalah 10. 10 itu tidak lain AC ya, AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. AC kuadrat, AC-nya 10 kuadrat dikurangi 9 kuadrat, 100 ya, 10 kuadrat 100, 9 kuadrat 81, 19 ya, 100 dikurangi 81 sehingga BC sama dengan akar dari 19. Ini setara dengan 4,35. Jadi kalau ditanyakan ya, jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggiannya, maka jaraknya ya, jarak kedua pesawat itu sama dengan 7,93 ya, dikurang 4,35, yaitu 3,58 km. Ini dia jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggiannya. Soal selanjutnya, tinggi sebuah jendela lantai 3 pada sebuah gedung kira-kira 12 meter. Di depan gedung tersebut ada sebuah taman dengan lebar 9 meter. Berapakah panjang tangga minimum yang dibutuhkan agar kaki-kaki tangga tidak merusak taman tersebut?
Teman-teman, gambaran dari soal tadi kira-kira seperti ini ya. Ada gedung, ada taman, dan ada tangga. Tinggi gedung adalah, kalau berdasarkan cerita tadi, 12 meter ya, 12 meter. Kemudian lebar taman sekitar 9 meter. Kalau misalkan kita berikan titik ya, ini A, ini B, ini C, maka di situ kita mencari BC, yang tidak lain adalah panjang tangga minimumnya ya, BC kuadrat, yaitu AB kuadrat ditambah AC kuadrat. AB kuadratnya 9 dikuadratkan ditambah 12 kuadrat, 9 kuadrat 81 ditambah 144, hasilnya 225. Sehingga BC adalah akar dari 225, yaitu 15 meter. Jadi panjang tangga ya, panjang tangga minimum seorang penyelam dari tim SAR mengaitkan dirinya pada tali sepanjang 25 meter untuk mencari sisa-sisa bangkai pesawat di dasar laut. Laut di Selami memiliki kedalaman 20 meter dan dasarnya rata. Berapakah luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam tersebut? Kira-kira gambarannya seperti ini ya teman-teman. Ada kapal selam, kemudian ada tim SAR, ada ini talinya ya 25 meter. Tinggi dari kapal selam ke dasar laut adalah 20 meter, dan ini adalah sebuah lingkaran sebagai jangkauan penyelam. Berarti yang pertama kita lakukan adalah mencari nih. Nah, kalau kita tarik garis dari titik ini ke sini ya, maaf. Oke, sini ya ada. Misalnya ini A, ini B, ini C. Maka kita harus mencari AB-nya dulu ya. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. BC kuadratnya 25 kuadrat dikurangi AC kuadratnya 20 kuadrat. Ini 625 dikurangi 400, yaitu 225. Sehingga AB-nya ketemu, akar dari 225 yaitu 15. Sehingga AB di sini tidak lain adalah ini merupakan jari-jari ya, jari-jari dari lingkaran 15 meter. Maka kalau untuk mencari luas jangkauan berarti kita harus mencari luas lingkaran. Luas lingkarannya adalah pi r kuadrat. Pi-nya 3,14 dikali R-nya 15 kali 15. Sama dengan kalau misalkan teman-teman hitung maka akan ketemu 706,5 meter persegi. Nah, jadi luas daerah ya, luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam adalah 706,5 meter persegi. Luas daerah ya yang mampu dijangkau. (706,5 meter persegi). Demikian tadi pembahasan tentang penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nantikan pembahasan tentang triple Pythagoras dan perbandingan panjang pada segitiga siku-siku di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk keberlangsungan channel ini, kemudian bunyikan lonceng agar teman-teman bisa mengetahui notifikasi update dari video-video kami. Kemudian tinggalkan jejak dengan like dan komen yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih.